Assalamualaikum. Halo siswa kelas 6 yang hebat, tangguh, dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah, semua dalam kondisi yang sehat dan semangat. Jangan lupa untuk bahagia ya. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menuliskan hal menarik dari cerita fiksi dan menghubungkannya dengan pengalaman pribadi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu mari kita belajar bersama-sama. Sekarang silakan kalian baca dalam hati cerita yang berjudul Sepeda Ontel Warisan Kakek berikut ini. Ini lanjutan ceritanya ya, baca dalam hati. Ceritanya masih berlanjut ya. Baca dengan saksama. Nah, dari cerita tadi kita bisa mengisi diagram berikut ini. Dalam suatu cerita fiksi, biasanya terdapat kejadian atau beberapa hal yang mirip dengan pengalaman kita sehari-hari, baik berupa latar cerita, sifat tokoh, peristiwa dalam cerita, dan lain-lain. Yuk kita isi diagram berikut ini untuk membandingkan cerita dalam fiksi dengan pengalaman sendiri. Judul ceritanya adalah Sepeda Ontel Warisan Kakek. Penulisnya Yoga T. Bagian yang paling disukai pada cerita fiksi tersebut adalah Dindin merasa kelelahan dan hampir pingsan. Tiba-tiba terdengar bel sepeda ontel ayah. Dindin membonceng sehingga tidak jadi pingsan. Sepeda ontel telah menyelamatkan Dindin. Nah, selanjutnya kita akan mengisi diagram Venn berikut ini dengan cara menghubungkan cerita yang ada pada cerita Sepeda Ontel Warisan Kakek dengan pengalaman pribadi. Misalnya saja seperti ini. Cerita yang ada pada sepeda ontel warisan kakek. Sepeda ontel kini harganya mahal. Para pecinta sepeda antik menghargainya sangat tinggi. Ayah tidak akan membiarkan sepeda itu dijual. Nah, cerita ini mirip dengan pengalaman pribadi, yaitu ayahku pernah memiliki sepeda ontel yang antik. Beliau sangat menyayangi sepeda tersebut. Namun, beliau butuh uang besar untuk kuliah kakak.
sehingga sepeda tersebut dijual. Nah, antara cerita fiksi ini dengan cerita pengalaman pribadi ini ada persamaannya. Apa ya persamaannya? Yaitu sepeda ontel merupakan barang antik. Nah, selanjutnya dari diagram Venn tadi, mari kita analisis persamaan dan perbedaannya, lalu kita tuliskan pada diagram berikut. Persamaan dalam cerita sepeda ontel warisan kakek dengan pengalaman pribadi adalah sepeda ontel merupakan barang antik. Lalu apa ya perbedaannya? Perbedaan cerita sepeda ontel warisan kakek dengan pengalaman pribadi adalah sepeda ontel milik ayah Dindin tidak dijual. Sedangkan pada pengalaman pribadi, sepeda ontel tersebut dijual untuk biaya kuliah kakak. Bagaimana? Sangat mudah kan? Nah, kita bisa loh mengembangkan bagian yang berbeda dari cerita fiksi di atas. Misalnya saja, Bu Maila memberikan contoh pengembangan bagian tengah ceritanya. Pengembangannya sebagai berikut. Siang itu, Dindin pulang dari sekolah dengan berjalan kaki dan menyusuri jalan yang sepi. Karena kurang hati-hati, Dindin tersandung batu. Ia pun terjatuh, lututnya berdarah. Ia bangkit dan mencoba berjalan, namun kakinya sakit, sehingga tidak kuasa melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba terdengar suara bel sepeda ontel milik ayah. Ayah terkejut melihat Dindin yang kesakitan. Ayah meminta Dindin naik sepeda ayahnya. Dindin tidak punya pilihan lain. Dia harus naik sepeda ontel itu supaya cepat sampai rumah. Nah, ini adalah pengembangan cerita pada bagian tengah cerita fiksi yang tadi sudah kalian baca. Bagaimana? Kalian bisa berkreasi ya, bisa menceritakan dan mengembangkan pada bagian awalnya, bagian tengah, atau bagian akhir ceritanya. Yeay! Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian untuk terus belajar. Dari Bu Maila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.